ketika pas keluar itu langsung menangis kan, otomatis saya panik sekali dan saya tidak terpikirkan apa-apa. Saya melihat ada selimut di kasur sebelah saya, langsung saya ambil dan saya langsung membuka mulut bayi saya. Dan waktu itu saya sangat kilaf, nggak ada rasa iba, nggak ada rasa apapun. Saya langsung spontan aja ngambil selimut tersebut dan langsung menutup mulut bayi saya. Dan saya saking paniknya, saya nggak tahu harus apa lagi sampai bayi saya tersebut berhenti menangis. Lalu saya melepas selimut tersebut dan membungkus anak saya sendiri. Jadi pada awalnya adalah ketika saya sehabis sholat subuh di Masjid Al-Ihsan di daerah Kelapa Gading sana. Saat saya perjalanan pulang, tiba-tiba ada 2 orang menyamperin saya dan menyiram air keras itu di mata saya dan masuk ke dalam paru-paru saya. Sehingga dalam 2 tahun terakhir ini saya harus melakukan perawatan dan penyembuhan untuk mata saya dan organ dalam saya. Nah, selama 2 tahun terakhir ini, para tim Polri dan tim gabungan berusaha menyelidiki siapa dan motif apa mereka melakukan ini. Sehingga dalam tahun ini, saat saya sudah bisa kerja kembali di KPK, para tim Polri dan gabungan itu sudah menemukan siapa, yaitu Dirjen Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Ya, mereka sudah diadili dan ditanyai alasan mereka melakukan itu, dan mereka mengatakan kalau itu adalah dendam pribadi. Saya sendiri tidak mengetahui alasannya lebih jelas kenapa mereka melakukan tersebut. Mereka menganggap saya mengkhianati Polri. Memang mungkin karena dulu saya pernah diajak untuk masuk Polri kembali, namun saya menolaknya karena saya sudah berjasa besar di KPK dalam penanganan yang tahun-tahun kemarin, yaitu korupsi pada KTP. Dan ini membuat saya bingung kenapa mereka hanya divonis selama 2 tahun ini. Dan menurut saya rasanya tidak mungkin kalau ini hanya karena dendam pribadi. Saya merasa kalau di sini tuh kayak masih ada motifnya lagi yang lebih tersembunyi gitu. Dan inilah kenapa saya tidak mau menutupi mata saya ini, karena mata saya ini sudah sebagai simbol ketidakadilan di negeri ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Safiko Julko Raja Ditra dan ini rekan saya yang bernama Yusfi Elvira Lita Kusuma. Yus, hari ini kita akan bahas apa ya? Nah, hari ini kita akan membahas kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Seperti itu. Apa aja sih kejahatan terhadap nyawa dan tubuh itu? Jadi kan di dalam hukum pidana itu sebenarnya banyak kejahatan, macam-macam kejahatan. Nah, tapi khususnya hari ini kita akan membahas 2 macam kejahatan aja. Jadi kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Nah, masing-masing itu kan dibagi lagi menjadi banyak jenisnya. Nah, yang aku bahas di sini adalah kejahatan terhadap nyawa terlebih dahulu. Sebenarnya kejahatan terhadap nyawa itu kan banyak macamnya, tapi di sini yang sering kita ketahui ialah pembunuhan. Nah, pembunuhan itu kan banyak dibagi lagi menjadi kayak pembunuhan terhadap bayi, terhadap pembunuhan biasa, dan lain-lain. Tapi yang khusus kita bahas kali ini adalah pembunuhan terhadap bayi dan pengguguran kandungan. Namun, pembunuhan terhadap bayi pun dibagi lagi menjadi beberapa macam jenis, seperti pembunuhan bayi biasa, pembunuhan bayi berencana. Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda pula. Sedangkan untuk pengguguran kandungan itu dibagi lagi menjadi 4 dari KUHP. Jadi ada yang macamnya itu dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain, terus yang sifatnya itu tanpa persetujuan wanita yang mengandung, ataupun dengan persetujuan wanita yang mengandung, ataupun yang
pengguguran kandungannya tuh dibantu oleh dokter bidan juru obat gitu loh. Nah, empat-empatnya itu diatur dalam waktu yang berbeda-beda pula. Seperti itu. Itu aku baru tahu kalau yang juru dokter dan yang bagian bantu itu juga bakal kena pidana. Oh ya pasti dong, karena mereka kan turut melakukan kejahatan tersebut, jadi harus dipidana juga. Nah, sekarang aku mau nunjukin nih skema biar seenggaknya paham konsepnya dulu. Seperti ini. Sebentar. Nah, nih kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Di sini kan ada 2, pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan yang udah aku jelasin tadi. Jadi bisa dilihat kan pasal-pasalnya udah ngatur masing-masing jenis gitu. Next, jadi kita pertama akan membahas pembunuhan bayi biasa. Nah, pembunuhan bayi biasa itu diatur dalam pasal 341 KUHP. Nah, ini bunyinya. Dan kita akan membedah unsur-unsur objektif dan subjektif. Gitu. Unsur subjektif sama objektif itu apa ya? Oh, kamu belum tahu ya? Jadi unsur subjektif sama objektif itu artinya yang subjektif itu adalah segala unsur yang berasal dalam diri pelaku. Sedangkan yang objektif dia itu berasal dari luar diri pelaku. Yang artinya kalau yang subjektif itu nggak bisa diukur oleh orang lain gitu. Seperti misalnya dia melakukan kesalahan itu dengan unsur sengaja. Nah itu kan nggak bisa dilihat orang lain tuh. Tapi kalau objektif kebalikannya, berarti segala unsur yang bisa dilihat oleh orang lain. Kebanyakan sih dia banyak memuat kata kerja seperti perbuatannya tuh menikam, membunuhnya tuh dengan cara menusuk dan lain-lain seperti itu. Nah lanjut ya, kita kan akan membaca pasal 341 ini. Nah di situ kan tertera ada yang berwarna-warni. Nah, di situ adalah unsur-unsurnya. Unsur subjektifnya yaitu dilakukan dengan sengaja yang berwarna merah. Sedangkan unsur objektifnya merampas nyawa dari segi perbuatannya itu. Terus subjeknya ialah seorang ibu. Objeknya adalah nyawa bayinya. Dan waktu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian. Motifnya takut akan ketahuan melahirkan. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Terus selanjutnya kan 341 itu mirip kan kayak 338. Nah, tapi di sini ada perbedaan loh, yaitu dari segi pelakunya. Di sini kan udah jelas tuh di pasal 338. Pelakunya itu barang siapa yang merampas nyawa orang lain, seperti itu kan bunyinya. Nah, berarti kan pelakunya tuh boleh siapapun itu. Nah, tapi untuk di kasus ini, pasal 341 itu pelakunya haruslah seorang ibu. Artinya ibu dari anaknya sendiri, bukan ibu dari anak orang lain gitu loh. Gitu. Berarti kalau seandainya kayak si suaminya itu berarti dia udah termasuk yang 338 ya? Iya, karena yang di sini adalah subjeknya haruslah seorang ibu, yaitu ibu dari anak itu sendiri. Kalau misal orang lain ya masuk ke 338 seperti itu, karena dia termasuk orang lain. Itu. Nah di sini ada kasus kan, kasusnya itu secara singkat lah, itu ada wanita, terus dia itu punya suami, nah tapi suaminya tuh kerja di Malaysia, jadi TKI gitu. Nah dia itu waktu itu kesepian kan karena suaminya tuh kerja di luar negeri dan setahun sekali tuh baru pulang, sehingga dia tuh melakukan hubungan terlarang dengan tetangganya dan akhirnya dia nggak sadar telah melahirkan bayi, tapi dia secara spontan langsung membunuh bayi tersebut gitu. Nah di sini unsur-unsur subjektifnya adalah sudah jelas dong bahwa ibu itu dengan sengaja membungkam mulut bayi tersebut ketika bayi keluar dan menangis. Nah, seperti itu contoh unsur subjektif. Kalau unsur objektif, dia perbuatannya merampas nyawa. Ya, udah jelas kan. Terus subjeknya dia udah benar seorang ibu dari anaknya sendiri yang dilahirkan. Terus
objeknya ya nyawa bayinya tersebut dan waktu pada saat dilahirkan. Soalnya di sini tertera kan, sesaat bayi keluar langsung menangis dan tersangka panik. Nah, seperti itu. Motifnya adalah takut diketahui melahirkan karena dia merasa panik kan kalau ngelahirin anak dari suami yang nggak sahnya dia, seperti itu. Makanya dia tega. Itu. Nah, selanjutnya ini apa? Bentar. Kalau kayak gini tuh, kalau yang kasus tadi itu dia lebih termasuk ke pembunuhan bayi atau ke aborsi? Kan sama-sama dilahirkan. Jadi pembunuhan bayi sama pengguguran kandungan itu beda loh. Nah, bedanya apa? Udah jelas kan di situ tertulis pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Objeknya aja udah di situ kan bayi dengan kandungan. Berarti kan bisa membayangkan kan, kalau bayi itu dalam wujud dia tuh udah dilahirkan dan udah berwujud bayi normal, seperti itu loh. Dia punya tangan, punya kaki, punya kepala, dan lain-lain. Udah sempurna dalam bentuk bayi. Tetapi kalau kandungan, dia itu tidak disyaratkan dalam pasal pengguguran kandungan itu bahwa dia harus sudah berbentuk bayi atau melalui proses kelahiran. Jadi sebelum ada proses kelahiran pun, terus dia membunuh yang di dalam perutnya sudah termasuk aborsi, bukan pembunuhan bayi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembunuhan bayi berencana. Di sini pasal 342. Nah, unsur-unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, tapi di sini beda dengan pasal sebelumnya, karena di sini ditambahi dengan unsur rencana terlebih dahulu sebagai unsur subjektifnya. Lalu unsur objektifnya apa? Yaitu perbuatannya merampas nyawa, subjeknya seorang ibu, objeknya nyawa bayinya sendiri, terus waktunya pada saat dilahirkan dan tidak lama setelah dilahirkan, motifnya takut ketahuan untuk melahirkan anak tersebut, seperti itu. Nah, bedanya apa dengan pasal 340? Pasal 340 itu kan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Sedangkan pasal ini dilakukan dalam suasana batin yang tidak tenang. Itu bedanya. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu aja ya, biar kalau direncanakan terlebih dahulu dia berarti lebih masuk ke pasal yang 340 itu ya, daripada yang 342 gitu. Enggak, keduanya sama-sama memuat unsur direncanakan terlebih dahulu. Namun di sini yang membedakan adalah waktu pembuatan rencana itu loh. Pembuatan rencana itu kan hendaknya suasana batinnya si pelaku gimana. Nah, di sini suasana batinnya pelaku yang 342, pasal 342 itu nggak tenang. Karena apa? Dia tuh emang nggak siap kan untuk mempunyai anak. Otomatis dia merencanakan sesuatu, tapi karena alasan yang bikin dia takut atau panik atau malu seperti itu, makanya dia nggak senang. Beda kalau 340 dalam suasana batin yang tenang, maksudnya kalau ada orang terus bunuh orang lain seperti kasus Jessica Mirna itu kan dia emang mempunyai niatan untuk membunuh orang itu dari awal. Dia bisa niat untuk membunuh orang itu kan karena dia ingin gitu. Dia siap karena dia ingin. Beda kalau 342, dia suasana batin yang tidak tenang karena dia nggak ingin sebenarnya berada di situasi seperti itu karena mempunyai anak dari suami yang nggak sah dan lain-lain seperti itu. Kan beda kan suasana batinnya. Tuh. Lalu yang pengguguran kandungan, ini kan dibagi 4. Jadi yang sendiri dan lain-lain itu. Yang pertama kita baca dulu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh sendiri atau menyuruh orang lain. Pasal 346 KUHP. Nah, unsur subjektifnya dengan sengaja yang berwarna merah itu, terus objektifnya yaitu menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain. Nah, terus apa objeknya yaitu kandungannya sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, apa sih bedanya pasal 346 dan 341 atau 342 KUHP? Nah, kalau pasal 346 ini itu nggak disyaratkan. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan
kandungan itu harus sudah berwujud bayi itu nggak disyaratkan. Jadi sebelum ada proses kelahiran itu udah masuk pasal 346. Seperti itu. Beda sama 341, 342 kan pembunuhan bayi. Kandungan itu udah harus berwujud bayi sempurna, bayi lengkap. Nah, sedangkan ditinjau dari pelakunya kalau 346 itu wanita itu sendiri atau menyuruh orang lain. Jadi dua. Wanita itu sendiri dan bisa menyuruh orang lain. Tapi kalau 341 dan 342 pelakunya itu harus yaitu ada satu doang, ibu kandungnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini pengguguran kandungan itu ada dua sifat kan, yang keadaannya tanpa persetujuan maupun ada persetujuan. Nah, di sini kita jelaskan tanpa persetujuan itu di pasal 347 KUHP. Nah, unsur-unsurnya seperti itu ya. Jadi subjektifnya ya dengan sengaja, objektifnya menggugurkan atau mematikan kandungan itu, objeknya kandungan wanita itu sendiri. Nah, tapi ditambah dengan keadaan tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung. Nah, seperti itu, Mbak. Masuk ke pasal 347. Nah, apa sih perbedaannya pasal 347 sama 346 yang tadi itu, yang sebelumnya? Jadi yang pasal 347 itu ada unsur tanpa persetujuan. Jadi artinya apa? Bahwa di sini dia wanita tersebut dipaksa, bukan karena kehendaknya dia sendiri. Dan 346 dilakukan atas kehendaknya dia sendiri, karena dia bisa ngelakuin perbuatan itu sendiri maupun menyuruh orang lain. Nah, seperti itu. Dari segi pelaku, kalau 347 itu pelakunya orang lain atau wanita itu sendiri. Nah, yang 346 itu pelakunya wanita yang mengandung atau menyuruh orang lain. Jadi sekarang pengguguran kandungan dengan persetujuan, yaitu pasal 348 KUHP. Unsur-unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, seperti dengan sengaja yang warna merah itu. Terus unsur objektifnya yaitu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita, dan subjeknya itu orang lain atau siapapun, dan keadaannya dengan persetujuan wanita yang mengandung, seperti itu. Nah, ini perbandingan dengan pasal pembunuhan berencana pasal 347 KUHP. Nah, ini 348 dilakukan atas persetujuan, sedangkan yang tadi itu tanpa persetujuan. Nah, lanjutnya adalah pengguguran kandungan dibantu oleh dokter bidan atau juru obat, masuk pasal 349 KUHP. Berarti di sini jika seorang dokter bidan dan juru obat, nah itu termasuk unsur objektif karena dari segi subjek. Nah, terus yang membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan termasuk unsur objektif dari segi perbuatan. Nah, seperti itu. Oh, jadi gini, kalau seandainya si ibu ini minta bantuan juru dokter dan gitu-gitu, dia hukumnya termasuk ditambah yang pasal barusan nggak? Atau itu tadi pasalnya cuma untuk yang juru dokter dan DLL gitu? Enggak, jadi misal ibu tersebut pokoknya dengan ada unsur dibantu oleh profesi seperti dokter bidan dan juru obat pasti masuk ke pasal ini gitu. Karena dia kan, nah ini kamu harus tahu. Jadi pasal 349 KUHP itu si dokter itu atau bidan atau juru obat itu bisa jadi dua peran di situ. Kena dua peran. Jadi bisa jadi pelaku pelaksananya atau sebagai petindak gitu loh. Nah, di sini maksudnya pelaku pelaksananya yaitu dia membantu membantu wanita tersebut gitu. Dapat pula dia sebagai petindak apabila dia melaksanakan kejahatan tersebut tanpa melibatkan orang lain. Seperti itu. Tuh. Aku juga punya nih kayak penjelasan tentang jenis-jenis penganiayaan gitu. Jadi menurut jurisprudensi itu penganiayaan tuh sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain gitu.
Terus dia tuh penganiayaan tuh dia masuk unsur delik ya udah pasti lah ya, penganiayaan tuh masuknya kesengajaan. Jadi selanjutnya aku nih bakal mau bahas tentang apa, penganiayaan. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Jenis penganiayaan. Oh, jadi penganiayaan itu ada banyak dong jenis-jenisnya. Aku kira cuma satu doang. Ya, benar. Jadi nih ya, kelihatan ya? Oh ya. Oke. Jadi penganiayaan tuh dibagi menjadi 5. Dia tuh ada biasa, ada ringan, yang direncanakan lebih dahulu, yang disengaja untuk melukai berat, sama yang direncanakan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Jadi dalam KUHP pidana itu dia tuh menjelaskan penganiayaan tuh udah secara rinci gitu. Oke. Sama ya. Nih, penganiayaan biasa. Jadi penganiayaan biasa itu lebih ke arah penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP. Dia tuh diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Terus kalau perbuatannya itu ngakibatin luka-luka berat, dia itu dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Terus kalau mengakibatkan meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, terus kalau dilihat dari unsur-unsurnya juga ya, dia tuh udah jelas ada kesengajaan, ada perbuatan. Nih, yang aku bold ini, dia itu udah jelas kan mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian. Jadi dia penganiayaan biasa nih lebih ke arah kayak hierarkinya gitu loh. Jadi di sini pasti penganiayaan tersebut dititik beratkan sama akibatnya nggak sih? Kan aku lihat akibatnya. Nah, dia tuh lebih ke akibatnya luka berat, kematian, kesehatan. Jadi kayak masih lebih ke universalnya gitu. Ya. Lanjut, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Nah, kalau dilihat dari unsur-unsurnya tuh intinya kalau penganiayaan ringan ini dia tuh cuma kayak sebatas ngelukain, tapi dia tuh nggak sampai kayak bikin korbannya itu intinya korbannya tuh masih sehat gitu. Kayak contoh nih, kayak jadi masih bisa beraktivitas gitu, tapi kamu kan nggak kenapa-napa kan? Nah, ya udah, nggak apa-apa. Ini juga dalam percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, itu berarti ya udah kan, soalnya kan korbannya nggak kenapa-napa. Ya. Terus yang ketiga ini udah jelas kan, dia unsur-unsurnya tuh udah kelihatan. Dia ada yang direncanakan dulu dengan sengaja, udah pasti. Terus kalau ngakibatin luka berat, dia paling lama 7 tahun, kayak yang tadi yang di penganiayaan biasa yang pertama itu. Tuh. Terus dia udah jelas kan, kalau direncanakan lebih dahulu kayak seperti yang kamu jelasin tadi itu, dia harus dilakukan dengan batin yang tenang. Terus dia udah memikirkan resiko apa yang akan ditanggung nanti. Terus alat-alatnya gitu, udah direncanain semua pasti. Jadi dia kalau udah ada motif perencanaan, dia masuk ke 353. Nah, lanjut nomor 4. Dia ini apa? Penganiayaan disengaja untuk melukai berat. Nah, itu dia udah jelas kan, ini kan dia melukai ada unsur kesengajaannya jelas. Terus direncanakan. Dia itu dia sengaja melukai berat orang lain. Nah, kalau intinya kasus yang berkaitan sama kayak melukai berat gitu-gitu, itu dia udah masuk ke pasal yang 354 nih. Kayak contoh kasusnya Novel Baswedan itu. Nah, dia kan sampai buta itu kan. Nah, itu tuh bisa tuh dia kalau masuk ke pasal ini gitu. Terus kalau kalau sampai mengakibatkan kematian, dia diancam penjara paling lama 10 tahun. Gitu. Terus
kalau dilihat unsur-unsurnya dia udah jelas kan, ada sengajaannya, terus perbuatan melukai secara berat, objeknya tubuh orang lain, akibatnya luka Unsur berat. sengaja berarti itu termasuk unsur apa dong? Apa? Unsur sengaja tadi kan berarti unsur subjektif kan ya? Ya, dia termasuk subjektif juga. Oh, oke. Terus selanjutnya ada penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, beda dari yang pasal tadi, kalau ini tuh dia udah ngerencanain terlebih dahulu gitu. Sama kayak tadi kamu yang pembunuhan bayi itu, tapi ya sama wes udah. Cuma ini bedanya ini ya ngakuinnya penganiayaan berat. Nah, kalau menurutku itu si kasus Novel Baswedan itu menurutku dia lebih ke arah penganiayaan berat dan berencana. Soalnya ya dalam kasusnya itu dia ya udah kayak direncanakan gitu. Jadi menurutku kalau dalam berita kan dia divonisnya itu malah penganiayaan yang direncanakan doang. Padahal kan kenyataannya dia itu lebih ke arah berat sama yang terencana. Kan kalau berat kan intinya sampai kayak tubuh kita itu kayak luka permanen tuh. Nah, kayak si Novel Baswedan tuh kan dia matanya sampai buta gitu kan, buta sebelah gitu. Oh, jadi dia kan sampai juga nggak bisa melakukan aktivitas kan waktu itu? Iya, makanya tuh dia sampai kayak resign sih, kayak intinya berhenti kerja selama 2 tahun gitu kan buat ngulihin gitu. Tapi setelah 2 tahun ternyata ya matanya tetap buta sebelah gitu. Jadi menurutku kayak pengadilan tuh menurutku kayak gak adil gitu loh, kayak nggak sesuai sama yang diutarain di KUHP ini. Terus kalau dilihat dari unsur-unsurnya tuh udah jelas dia ada sengaja, terus dia direncanakan, terus jelas mengakibatkan luka berat, apalagi mengakibatkan yang kematian itu. Kamu ada yang mau tanya nggak? Enggak sih, udah cukup. Oh, jadi perbedaan yang ringan sama biasa itu apa ya? Penganiayaan ringan sama biasa yang tadi kayak perbedaan mencolok gitu loh, yang bisa kita atau orang lain sebagai orang awam bisa tahu secara simpel. Gini, jadi ringan sama biasa itu sebenarnya beda ya. Jadi kayak biasa itu lebih ke arah kayak cuma acuan yang dalam unsur dalam pasal penganiayaan ini dia tuh lebih kayak universal. Kan tadi udah jelasin kalau tadi itu dia ada yang akibat luka berat, terus kematian dan sebagainya. Kalau ringan tuh lebih kayak dia tuh cuma ada pasal, cuma dia tapi tidak dipidana. Soalnya kan kita kan kayak melukai korban, tapi korbannya kayak masih nggak apa-apa gitu. Gitu aja jadi. Oke, paham. Makasih. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau kalian ada yang mau masih ada yang bingung, coba silakan tulis komen di bawah ya. Demikian diskusi dari kita. Very